Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala narju bihi ayyan fa'at tullaba wal ajra wal qabula was thawaba asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Wa qala ta'ala aydan fi ayatin ukhra wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Sadaqallahul azim. Hadratal kiram wal muhtaram yang saya hormati, semoga Allah muliakan para asatidz wal asatidzah, para sepuh, bini sepuh, bapak dan ibu, ikhwat iman, jamaah salat subuh. Mari sama-sama kita haturkan syukur, kita persembahkan puja dan puji untuk setiap karunia demi kenikmatan yang Allah curahkan dan setiap takdir yang berjalan. Sempurnanya takdir Allah Subhanahu wa taala menghantarkan kita duduk bersimpuh bermuajah di tempat yang kita harapkan setiap jengkal bagiannya adalah bekas-bekas ketaatan. Setiap waktu yang kita lewatkan adalah kelak menjadi ringannya hisaban, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan adalah pemberat timbangan amal kebajikan. Syukur alhamdulillah telah kita tunaikan satu di antara kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat subuh berjamaah. Maka tidak ada permintaan yang lebih istimewa dari seorang hamba kepada Rabb-Nya melebihi permintaan di mana ia menginginkan agar mampu atau dimampukan menunaikan kewajiban yang menjadi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan demikian. Sebaik-baik permintaan hamba adalah meminta agar mampu menunaikan tuntutan Allah yang menjadi kewajiban kita, yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat ini adalah salat yang tanha anil fahsya'i wal munkar. Sedikit demi sedikit akan menghentikan semua keburukan. Keji, munkar, kemaksiatan dan dosa masih mungkin dilakukan tanpa sengaja, tetapi sedikit demi sedikit salat inilah yang akan menjaganya dan menghentikan kita dari keburukan insyaallah. Salawat dan salam semoga dicurah limpahkan untuk manusia pilihan Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan pertemuannya, kita harapkan syafaatnya, kita semoga dimampukan untuk ittiba. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jika engkau itu cinta kepada Allah, maka syarat mengatakan mengakui cinta adalah ittiba. Ittiba artinya mengikuti Nabi. Dari mulai cara berjalan, cara bicara, cara duduk, cara tidur, cara makan, dan semua cara-cara kehidupan Nabi. Bayangkan orang yang ittiba itu, dia meniru semua apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna kamalal mutaba'atin Nabi. Minta agar kita termasuk golongan ittiba. Dalam hal ini kita pernah mendengar kalam atau perkataan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ketika wafat Nabi, beberapa hari kemudian ia bertanya kepada putrinya yang merupakan istri Nabi, yaitu Sayyidah Aisyah.
mohon maaf, kepada istrinya bernama Sayyidah Aisyah, kepada putrinya, mohon maaf saya, kepada istrinya yaitu Sayyidah Aisyah. Wahai Aisyah putriku, engkau adalah istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sehari-hari mendampinginya. Maka saya ingin bertanya, apakah sunnah masih ada yang belum aku lakukan? Masih adakah dari sunnah-sunnah yang dilakukan Nabi yang belum aku lakukan? Jadi pertanyaannya begitu, Pak. Apakah masih ada yang belum? Kalau kita, kalau yang itu kelihatannya rata, Pak, zaman itu. Karena faktornya faktor bisa adil, bisa berani. Adil dan berani itu susah ya, Pak. Bapak bilang saya adil, Pak, tapi faktor yang berani itu ilmunya belum turun tuh, Pak. Bapak Ibu sekalian, apakah ada? Nah, pertanyaan ini kelihatannya agak susah kalau kita yang nanya, Pak. Apakah ada sunnah Nabi yang belum aku lakukan? Kira-kira Bapak berani nggak nanya begitu? Atau kebalikan, apakah ada sunnah Nabi yang sudah saya lakukan? Atau mana kira-kira kalau dihitung sunnah yang sudah? Kalau Abu Bakar, mana yang aku belum? Berarti banyakkan yang sudah. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan kepada ayahandanya, ayahku, semua sudah engkau lakukan kecuali satu. Ada seorang kakek tua buta di sudut kota Madinah yang ia berprofesi sebagai peminta-minta. Setiap hari Nabi datang ke sana membawakan makanan, menyuapinya dengan penuh kasih sayang. Kalau engkau mau ittiba, menyempurnakan ittiba. Jadi poinnya adalah ittiba, mengikuti Nabi, maka datangilah orang itu. Abu Bakar datang ke tempat yang ditunjukkan. Ternyata betul ada seorang kakek tua buta yang sedang berzikir, tapi zikirnya naudzubillah orang Yahudi. Bencinya luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan Muhammad gila, Muhammad gila, Muhammad gila. Begitu. Kalau Bapak melihat ada orang bilang begitu, mungkin Bapak sudah apa? Cabok Pak Haji gitu ya. Mungkin begitulah kira-kira. Kita nggak tahan kan melihat baginda Nabi yang kita sayang, yang kita hormati, dijunjung tinggi. Orang menghina tiba-tiba. Dan wajar kalau ada rasa kita marah. Karena kalau tidak marah, Allah dan Rasulnya dihina. Berarti dia siapa? Sebetulnya. Nah, ini Abu Bakar itu wajar dan mau marah. Tapi kemudian dia mengingat bagaimana ini adalah sedang proses misi untuk menyempurnakan ittiba, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prosesnya apa? Berkasih sayang kepada orang itu. Satu Yahudi tua buta tapi nggak pakai bangka ya Pak. Tua buta. Terus profesi minta-minta. Terus ternyata lisannya tidak terjaga. Terus mencaci maki baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi demi agar bisa menyempurnakan itibanya, Abu Bakar merapat mendekatnya. Kemudian Abu Bakar menyampaikan atau memberikan makanan yang ya diniatkan untuk mengikuti Nabi. Seperti Nabi lakukan. Ketika disuapkan makanan itu, orang ini protes dan kemudian memuntahkan makanannya. Abu Bakar kaget, Pak. Orang ini bilang, siapa kamu? Karena buta. Siapa kamu? Kenapa memang? Orang yang datang kepadaku setiap hari, ia menyuapiku dengan penuh kasih sayang, ia melembutkan makanan. Siapa kamu? Abu Bakar itu orang paling lembut di antara sahabat, Pak. Ketika Nabi akan wafat, dulu yang akan menjadi imam ditunjuk siapa? Abu Bakar. Ya, tetapi kemudian Aisyah menolak, bukan protes kemudian membangkang perintah Nabi. Cuma kata Aisyah, ayahku itu seorang yang sangat lembut hatinya. Kalau dia nanti sholat nggak jadi-jadi, nggak selesai-selesai sholatnya, ya apalagi mendapati Nabi sedang sakit terus nangis. Jadi imam nggak selesai nanti jadi imamnya. Gitu. Ya Nabi bilang Abu Bakar nanti yang ben imam. Maka itu menjadi dalil tentang keberlangsungan estafet
pemimpinan setelah Nabi. Pantas kalau Abu Bakar begitu. Abu Bakar orang paling lembut, tapi nggak kepake itu Pak kelembutan Abu Bakar. Ya, ketika ia menyuapkan makanan itu, orang tadi menolak, kamu siapa? Kenapa memang? Yang datang kepadaku setiap hari adalah orang yang sangat lembut. Tangannya lembut, makanan disampaikan dengan kelembutan. Abu Bakar baru nangis. Memang kenapa? Kamu siapa? Saya adalah temannya, orang yang datang setiap hari memberikan makanan kepadamu dengan penuh kasih sayang itu. Dan orang itu adalah orang yang setiap hari kamu caci maki dengan sebutan gila. Muhammad, ya, orang yang datang kepadamu berbagi kebaikan kasih sayang tanpa ada sedikit pun perubahan. Dicaci maki kalau kita belum tentu datang lagi, Pak. Gak pakai terima kasih saja bilang ya, teu pinter nganuhunkeun. Ya, kita mungkin menolak untuk berkasih sayang, tapi ini Nabi setiap hari memberikan kebaikan. Maka orang itu menangis, kemudian ia mengatakan, saya hari ini beriman kepada Muhammad. Padahal Yahudi. Nah, inilah ittiba. Ittiba adalah mengikuti Nabi. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Seorang Anas bin Malik yang sejak umur 10 atau 12 tahun, nanti mohon dikoreksi, diwakafkan oleh ibundanya ketika Nabi datang ke Madinah. Orang lain membawa harta untuk menjadi bagian perjuangan syiar dakwah Nabi. Yang ini seorang janda tidak punya apa-apa, suami sudah meninggal dunia. Ia bawakan seorang anak bernama Anas, ya, Anas bin Malik, suaminya perempuan ini bernama Malik. Dia bawakan anak laki-lakinya, ya Rasulullah, saya tidak punya apapun untuk saya berikan kepada agama ini, saya wakafkan anak saya untukmu. Anas bin Malik yang kelak akan menjadi pembantu Nabi dan menjadi satu di antara periwayat hadis terbanyak. 5 jadi periwayat terbanyak, di antaranya Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik orang yang sangat beruntung, Pak. Ya, hari-hari orang ini mendapati Nabi, melihat Nabi, membersamai Nabi. Satu saat Anas bin Malik mengatakan, aku bersama dengan sahabat, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati sebuah jamuan. Di jamuan itu disuguhkan makanan, salah satunya adalah labu. Labu disuguhkan, beberapa makan lain juga disuguhkan. Tetapi kemudian aku dapati Nabi terlebih dahulu mengambil labu itu dan menghabiskannya. Kelihatan lahap, senang Nabi memakan labu. Apa kata orang ini? Atau Anas bin Malik, demi Allah sejak dulu tidak pernah aku suka makan labu. Jadi ada makanan yang gak disukai, diantaranya labu. Tetapi ketika melihat Nabi suka makan labu, sejak hari itu aku paksa diriku untuk menyukai labu. Hatta makanan saja ittiba, mengikuti. Apalagi ibadah. Bayangkan ya Pak, yang disebut ittiba itu hatta kesukaan. Ya, makanan saja ia mengikuti Nabi. Nanti cara duduk, cara jalan, cara berdiri, cara bicara, cara menatap, cara menyisir rambut, berpakaian, ittiba. Nah, kita minta agar kita dimampukan sedikit demi sedikit untuk ittiba. Tapi kalau tidak mampu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Tapi kalau tidak mampu, qul atiullaha war rasul. Jika tidak mampu untuk ittiba, maka taatlah. Para ulama menggarisbawahi tingkatannya. Kalau ittiba, semua ikut. Apapun dilakukan Nabi, dilakukannya. Tapi kalau ittiba, tentu saja sesuai dengan kemampuannya. Mungkin tahap kita sekarang masih pada taraf apa? Atiullah, taat kepada Allah. Mastata'na, sesuai dengan kemampuan kita. Insya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, yang pertama, mungkin hanya sedikit mengulas, menyinggung tentang Muharram. Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah, bahwa jumlah bilangan bulan dalam satu tahun itu 12. Ya, dan Allah menetapkan angka 12 itu ketika menciptakan langit dan bumi. Maka kemarin ada yang bertanya, ya, sejak kapan ada bulan Muharram? Ya, saya bilang sejak penciptaan
langit dan bumi. Yang disebut Rabiul Awal, ketika Nabi lahir sudah pada bulan apa, Bu? Rabiul Awal, artinya sebelum hijrah, sebelum ada tahun hijriyah. Bulan Muharram itu sudah ada, bulan Rabiul Awal sudah ada, bulan Ramadan sudah ada. Ya. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadhan, bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya turun Al-Quran. Turun Al-Quran kapan? Pertama kali turun Al-Quranul Karim, kalau untuk peristiwa turun pertama Iqra adalah tahun berapa? 13 tahun sebelum hijrah. Itu berarti kira-kira 610 Masehi. Kan Nabi lahir tahun berapa? 571. Nabi mendapat wahyu 40 tahun kemudian, berarti tambah 40. Wahyu pertama turun Iqra pada 610 atau 11 Masehi, gitu ya. 611 Masehi. Kemudian Nabi hijrah 13 tahun berikutnya, dan 10 tahun berikutnya Nabi wafat. Sekarang 1448, artinya 1438 tahun kita ditinggal Nabi. 1461 itu umur umat Islam hingga hari ini. Karena Islam, kita umat ini mendapatkan syariat yang disempurnakan dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Itu berawal sejak Nabi diutus dengan Iqra, dan itu berarti 1461 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran 140. Iyam saskum korhun, jika tiba atau menimpa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin luka-luka, faqad masal qauma qarhun misluh, telah tiba juga luka-luka yang sama kepada mereka musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Maksudnya Nabi terluka di perang Uhud, orang kafir juga, musyrikin juga itu luka di perang Badar. Jadi kalau kita bilang impas, di perang Badar yang terluka, yang dikalahkan, yang binasa, itu perang Badar dimenangkan oleh umat Islam. Orang kafir Quraisy itu dikalahkan. Tetapi dalam perang Uhud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdesak, walaupun sebagian para ahli sejarah sulit mengatakan kalah, karena tidak ada rampasan, tidak ada wilayah yang dikuasai musuh, dan tidak ada tawanan. Malah 3 hari kemudian Nabi menyuruh para sahabat yang masih terluka itu untuk mengejar musuh pada perang Uhud. Walaupun Nabi terluka, pada perang Uhud itu luar biasa beratnya. Tidak kurang dari 70 syuhada, termasuk paman Nabi bernama Sayyidina Hamzah. Maka Allah mengatakan, jika perang Uhud engkau dan kaum muslimin itu terluka, mereka juga sama pernah terluka. Sehingga watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Maka ketahuilah hari-hari itu digilirkan oleh Allah di antara manusia. Maksudnya Pak, hari-hari yang digilir itu keadaan kita. Dulu kita di atas, maka jangan berkecil hati, sekarang di bawah. Ya, dulu kita di bawah, sekarang kita di atas. Ada kaum yang dimenangkan, ada kaum yang dikalahkan. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan ini para ulama selalu atau banyak yang mengaitkan dengan Muharram. Karena apa? Kejadian-kejadian besar fenomenal ya itu terjadi kebanyakan di bulan Muharram. Ketika Nabi datang ke Madinah Al-Munawwarah di awal hijrah, mendapati orang-orang Yahudi sedang saum, sedang berpuasa. Ya, maka Nabi bertanya, kenapa berpuasa mereka? Maka jawaban mereka adalah, karena ini hari kemenangan Nabi
Musa alaihissalam. Ya, 700.000 Pak. Orang yang bersama Nabi Musa untuk menyeberang lautan. Dan ternyata dari 700.000 itu Bani Israel kurang dari 1.000-nya laki-laki. 699.000 sekiannya perempuan. Maka bayangkan kalau di belakang adalah pasukan-pasukan dengan senjata, dengan keberingasan, pasukan yang siap bertempur, yang dilawan dikejar adalah kaum ibu. Nggak mungkin perang Pak. Sudah nggak mungkin perang, maka serahkan saja kepada Allah. Maka ada doa yang Nabi anjurkan kita baca, Rabbana lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwata illa billah. Apa doanya Bu? Doanya Nabi Musa alaihissalam ketika ia menghadapi Fir'aun. Nabi Musa meminta kepada Allah, Rabbana, Tuhan kami, lakal hamdu, segala puji untukmu, wa minkal faraj, darimu segala jalan keluar, antal wa minkal faraj, antal musta'an, kepada engkau adalah tempat kami meminta pertolongan, wa ilaikal mustaka, dan engkau adalah tempat kami keluhkan semua permasalahan, antal musta'an, engkau tempat meminta pertolongan, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ini doa berarti maksur Pak. Doa yang dianjurkan Nabi, dibacakan Nabi, kita boleh membacakannya. Rabbana lakal hamdu wa minkal faraj wa antal musta'an. Rabbana lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Selamat Nabi Musa menurut mereka orang-orang Yahudi yang sedang berpuasa itu pada tanggal 10 bulan Muharram. Sehingga mereka mensyukuri tanggal 10 dengan berpuasa. Maka Nabi katakan kita jauh lebih berhak untuk mensyukuri itu. Saya adalah seorang Nabi, Musa juga sama. Kita umat Islam mengikuti salah satunya di antara syariat-syariat mereka. Di antara tauhidnya kan sama, la ilaha illallah. Maka kita lebih berhak mengikuti mereka. Ya. Daripada mereka Yahudi yang mengaku pengikut tapi jauh kelakuan daripada siapa yang diikutinya. Maka Nabi melaksanakan saum 10 bulan Muharram yang fadilahnya adalah ampunan, yukaffiru sanatal madiyata, 1 tahun kebelakang diampuni dosa-dosa. Nabi juga memerintahkan atau berharap saum tanggal berapa? Tanggal 9 Tasu'a, agar dapat terlihat perbedaan. Ada perbedaan yang jelas antara kita, jangan ikut-ikut mereka. Kalau enggak tanggal 9 ibu enggak sanggup, enggak sempat, maka tanggal 11-nya. Yang penting beda dengan mereka. Jangan tasabuh seperti kelakuan atau yang dilakukan oleh mereka. Nah, ini Bapak Ibu tanggal 10 Muharram. Muharram itu istimewa, selamatnya Nabi Musa. Nabi Ibrahim sebelumnya ternyata juga diberikan keselamatan, kemenangan lawan Namrud. Jadi Fir'aun kalah, Musa menang. Di sebelumnya Nabi Ibrahim Allah selamatkan, padahal sudah disangka mati menjadi abu. Di zaman siapa? Namrud alaihi la'natullah. Selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam di bulan Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam membaca doa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nabi Nuh sebelumnya juga selamat. 950 tahun itu berdakwah, 500 tahun berdakwah dari usia yang 950 tahun. Lebih setengah digunakan dakwah. Yang diajak untuk mendapatkan hidayah ternyata tidak banyak. Dari 500 tahun itu sebagian mengatakan hanya sekitar 83 orang saja. Dan tidak termasuk anaknya bernama Kan'an. Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan Allah untuk membuatkan perahu di puncak gunung, di satu gunung di Irak. Ada yang tahu di antara mereka kenapa? Tidak ada. Kenapa buat gunung di sini sampai dicaci maki, disebut gila. Sampai pada momentum tertentu Nabi Nuh bermohon kepada Allah, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Jangan biarkan satupun dari orang kafir hidup di muka bumi ini ya Allah.
innaka intadarhum yudillu ibadaka wala yaridu illa fajiran kafara. Mereka kalau hidup nanti ya akan melakukan kemunkaran, punya anak juga sama, pengikut-pengikutnya nanti penerus generasi yang rusak. Fajir, pelaku dosa, kafaron, mereka kufur. Sudah binasakan saja ya Allah. Turun hujan tidak berhenti, sebagian mengatakan 6 bulan lamanya. Maka perahu yang ada di puncak gunung di Irak itu akhirnya ternyata bisa berlayar. Bagaimana bayangkan Bapak Ibu, perahu di puncak gunung tapi bisa berlayar. Sebesar apa kira-kira banjir saat itu. Ternyata 6 bulan hujan tak berhenti itu enggak menghantarkan Nabi Nuh dan selamat. Ia mendarat di sebuah bukit disebut apa? Jud, bukit Jud yang ada di pegunungan Turki. Bayangkan kalau itu Irak, Turki, jarak berapa? Seberapa luas lautan? Ya. Ibu bapak, saya hitung-hitung kalau hanya jarak Turki Irak saja itu tidak kurang dari 1.400-an kilometer. Gitu. Jadi kalau banjir yang ada di Bale Endah, gitu, itu tidak masuk kategori fenomenal, walaupun kita berharap semoga ada solusinya. Ada banjir di Sumatera misalnya, ini luar biasa, 1.400 km jarak air semua, Pak. Ya, tapi selamat Nabi Nuh alaihissalam pada bulan Muharram. Dan seterusnya kejadian-kejadian besar itu terjadi bulan Muharram. Dan kita berharap ini momentum kita untuk menjadikan waktu untuk perbaikan demi perbaikan. Termasuk diantaranya adalah perbaikan agama. Aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Yang kedua adalah perbaikan dunia. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Yang ketiga, wa aslih lana akhiratana. Perbaikan akhirat. Dunia tempat hidup, akhirat tempat kembali. Perbaikan pada 3 sisi. Perbaikan agama, perbaikan dunia, perbaikan akhirat kita. Dengan itulah kita mudah-mudahan menjadikan momentum hijrah sebagai momentum perubahan dan perbaikan. Bulan Muharram adalah waktu yang paling tepat kita jadikan momentumnya, insya Allah. Baik, nah, yang kedua ada 15 menit ke depan. Saya melanjutkan terkait dengan kaidah fikih muamalah. Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam ya, atau syariat Nabi dan para Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi dibacakan juga oleh Imam. Ada kalimat mubasyiron, gitu ya, ada basyiron wa nadhira. Jadi tugas Nabi itu menyampaikan. Tetapi dalam menyampaikan balagh atau tabligh itu metodenya 2. 1 basyiron, 2 nadhiron. 1 menyampaikan kabar gembira, 2 menyampaikan peringatan. Ya, basyiron wa nadhiron. Atau Nabi pernah bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunadhiru. 1, mudahkanlah, jangan mempersulit. Berikan kabar gembira, jangan menakut-nakutkan. Atau ada kalimat yang lain ditambahkan, yaitu wafiru wala tunaffiru. Rangkulah, jangan usir mereka. Kalau dakwah itu 1 adalah mudahkan, jangan sulitkan. Dakwah itu adalah berikan kabar gembira terdahulu, jangan tiba-tiba ujug-ujug ngancam. Ya, makanya ayat-ayat tentang ancaman belakangan. Sampaikan kabar-kabar gembira dulu. Orang jangan sampai masuk Islam dengan ketakutan. Yang berikutnya adalah wafiru wala tunaffiru. Rangkullah mereka. Ya, ada yang salah, udah. Ya, bukan berarti normalisasi kemaksiatan. Tetapi kita lihat rangkulan itu dibutuhkan, Pak Bu. Kalau kita ngaji di sini kan ini enak, Pak. Bagi penceramah, bagi mubaligh, apa susahnya? Coba bayangkan kalau saya diperintah atau diminta untuk berdakwah di tempat kerumunan anak-anak muda yang menggunakan pakaian tertentu ya Pak. Ada
tato segala macam. Mudah nggak Pak kira-kira? Tidak tuh Pak, betul ya? Ya ini memudah Pak, mudah. Ya kita sama-sama niatnya mau ngaji, Bapak juga sudah punya pondasi ilmu, kita sama-sama ngaji, belajar saja. Tapi kalau di tempat yang tadi, datang ke mohon maaf, tempat hiburan malam, mendakwahkan akidah, agama, syariat, tidak mudah tuh Pak. Makanya kaidahnya jangan usir mereka. Tapi apa? Rangkul, jangan dipukul. Nah, salah satu kaidahnya itu adalah yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan persulit. Nah tentang itu di Quran surah Al-Baqarah 185. Ya, ini kaitan dengan ayat-ayat puasa ya Pak ya. 183, 88. 185-nya salah satu potongan ayatnya Allah berfirman, yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Betul ya? Allah menghendaki kemudahan ya untuk kalian. Makanya ada namanya apa? Rukhsah. Nah kita tuh bicara rukhsah Pak. Tapi rukhsah di dalam ibadah sekaligus rukhsah dalam muamalah. Ya, dalam muamalah ada rukhsah Pak. Ya, jual beli misalnya ada rukhsah. Ya, ada kaidah nanti yang muncul dengan ayat ini, lahirlah kaidah dalam fikih muamalah. Di antaranya tentang toleransi di dalam bermuamalah. Yuridu bikumul usra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian. Allah enggak mau kalian mendapatkan kesulitan. Ya, Bapak bisa maka lahirlah rukhsah. Contoh rukhsah dalam puasa apa? Qadha. Kalau tidak sanggup karena kita sakit, maka diganti di hari yang lain namanya qadha puasa. Ada yang pekerjaannya sangat berat, misalnya Allah kasih keringanan, boleh membayar fidyah. Ibu yang sedang menyusui, yang sedang hamil, bapak yang sedang sakit, ganti fidyah. Kalau mampu mengqadha, sakitnya bukan sakit parah dan mampu ganti di hari yang lain. Itu kan namanya Pak, memudahkan, tidak menyulitkan. Agama begitu. Itu berlaku dalam apa? Dalam ibadah. Tidak ada air ternyata Pak. Ayat tentang sholat. Ya. Nah, kalau kita mau sholat, maka basuhlah mukamu dengan air. Ya, kemudian tangan, usap rambut dan nanti basuh kakinya. Ayat tentang salat ya. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Tapi jika tidak ada air, maka Allah syariatkan apa? Tayamum. Itu apa? Memudahkan. Maka ada kaidah Pak. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Kalau ada kesulitan mesti ada peluang, ada celah ya. Menyelisihi kesulitan itu sebetulnya, tapi hakikatnya ya, menyelisihi kesulitan atau kesulitan itu sebuah aturan. Itu pakem, tapi kenapa ada apa sih Pak dalam istilah populer itu diskresi atau apa? Gitu ya. Betul ya? Ada sesuatu yang celah itu bisa kita masuki, tapi alasannya apa? Darurat. Betul ya Pak? Ada kaidah-kaidah tertentu. Ya. Contoh kaidahnya adalah ad-darurah tubihul mahzurat. Yang namanya darurat itu hal yang tidak boleh sekalipun yang terlarang Bapak boleh lakukan. Contoh mohon maaf untuk makanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh bangkai haram ya Bu? Ya, kecuali bangkai apa? Bangkai ikan dan belalang gitu ya. Kecuali bangkai itu, bangkai yang lain boleh apa tidak? Nggak boleh ya Bu ya. Jadi ibu makan asin, ikan asin bangkai bukan gitu. Bangkai yang gitu. Kalau sapi bangkai bukan kemarin Pak. Bisa jadi bangkai. Kemarin sapi yang dipotong, bisa nggak Pak? Bisa. Kalau apa? Kalau menyembelihnya tidak halal, tidak sesuai syariat, sapi 1 ton, sembelihannya enggak benar, ya uratnya tidak terputus, maka 1 ton itu menjadi bangkai. Kalau sudah jadi bangkai, boleh dimakan? Tidak. Tetapi kulitnya boleh digunakan. Kulitnya boleh di apa? Disamak, digunakan untuk pakaian, digunakan untuk apa alat apa tas dan lain-lain, padahal bangkai ya Bu ya, disamak.
Tapi ini bangkai yang dimakan. Boleh kok, ini bukan bangkai ikan sama belalang. Ini bangkai Pak, bangkai yang tidak boleh dimakan. Tapi kok dimakan? Boleh apa tidak? Pada kondisi tertentu menjadi boleh. Apa itu kaidahnya? Ad-darurah tubihul mahzurat. Kenapa? Ada hadis Nabi. Nabi bersabda, ad-darar la darar wala dirar. Pak, Nabi jauh-jauh hari sudah memberikan patokan. Hidup itu la darar wala dirar. Ya, jangan menyakiti, jangan disakiti. Ya, jangan menyakiti orang, enggak boleh menyakiti orang lain, haram, zalim. Ya, nanti perluasannya bisa menyakiti fisiknya, bisa menyakiti harga dirinya, termasuk juga menyakiti hartanya. Maka tidak boleh la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan sekali-kali Bapak makan, Bapak Ibu minum, tapi kita menggunakan dengan cara yang batil. Itu menyakiti. Kaidahnya itu menyakiti orang lain. La darar wala dirar. Jangan menyakiti atau jangan mau disakiti. Jangan sekali-kali kita berkenan disakiti orang. Jangan menipu, jangan mau ditipu. Agar tidak terjadi tipu-tipu. Ya. Jangan sekali-kali lagi terulang memilih presiden yang menipu misalnya gitu. Jangan terulang lagi memilih pemimpin yang menyakiti. Jangan Pak. Kalau akhirnya terpilih dan itu adalah pilihan kita. Itu adalah derita lo. Betul ya Pak? Ya. Siapa yang pilih ya? Karena kita yang milih dan kita akhirnya dibohongi, ya memang percaya, silakan saja. Tapi jangan sekali-kali terulang kelakuan salah itu. La darar wala diror. Dalam ekonomi juga sama. Sampai sahabat Umar mengatakan haram hukumnya masuk ke pasar seseorang yang tidak memiliki ilmu fikih muamalah. Ilmu dagang, ilmu halal, ilmu haram, gak tahu halal haram. Masuk pasar, gak boleh. Haram hukumnya jual beli. Ya, kalau dia tidak memiliki dasar ilmunya. Jadi ada kaidah, satu bersumber dari Quran. Allah berfirman yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sehingga ada namanya rukhsah untuk ibadah contohnya. Atau hadis Nabi SAW yang Nabi sampaikan, yassiru wala tu'assiru. Permudah jangan persulit. Juga kaitan hadis Nabi yang lain yaitu la darar wala dirar. Jangan menyakiti, jangan mau disakiti. Nah, sehingga dalam praktik bermuamalah, berbisnis, berekonomi, nah ini kita kerucutkan kepada itu Pak. Karena kalau dari sisi ibadah betapa banyak yang saya bilang tadi, kok yang haram jadi halal bisa? Bisa. Ada orang karena lapar tidak ada makanan apapun kecuali yang ada di depan mata, yang ada adalah bangkai ular baru mati atau ular yang belum jadi bangkai, kan haram ya Pak. Jangan jadi bangkai dulu, masih hidup dimakan boleh apa tidak? Haram ya Pak. Ular itu haram, tapi kenapa jadi halal? Untuk bertahan hidup, kelaparan. Itu namanya darurat. Darurat itu membolehkan sesuatu yang terlarang. Demi apa? Agar tidak memadaratkan diri. Jangan sampai kita mati. Agar tidak mati, tetap bisa hidup, makan saja itu apa yang di depan mata. Meskipun haram. Makanya itu disebut la darar wala dirar, atau hadis yang lain. Ad-dararu yuzal. Kaidahnya apa? Ad-dararu yuzal. Yang namanya kesulitan mesti dihilangkan. Enggak boleh betah dalam kesulitan, harus mencari kemudahan. Orang puasa tadi haram hukumnya kalau bertahan, sementara dia sudah tidak bisa bertahan, sakit sampai pingsan. Boleh enggak Bu puasa kita, sedang saum kita, mau puasa sunnah, mau puasa wajib, tapi kondisinya kita sakit. Kemudian kita paksakan, akhirnya sakitnya parah, jangan dapat pahala, boro-boro dapat pahala, malah puasanya jadi dosa karena darurat, memadaratkan diri, haram hukumnya. La darar wala dirar. Kita masuk kepada bagian ekonomi. Kesulitan kudu dihilangkan, tidak boleh memadaratkan diri, harus mencari peluang untuk kemudahan demi kemudahan. Maka ulama berijtihad. Contoh pertanyaan atau pernyataan pertanyaan Pak. Mohon maaf sekali lagi, kalau Bapak Ibu dulu sebelum ada bank syariah di Indonesia, kan 91 ya Pak, muamalat, nanti bank-bank berikutnya, tapi 91 sejak Munas atau rapat MUI, Rakernas MUI itu menetapkan adanya koperasi, bank syariah yang waktu itu
Bank Muamalah yang pertama kali berdiri. Sekarang masih ada apa enggak, Pak? Masih ada? Masih ada Bank Muamalat, itu bank syariah pertama, sistem bagi hasil. Nah, pertanyaannya, sebelum 91, Bapak tahun 70, tahun 80, ada bank syariah belum, Pak? Belum ya, Pak ya? Belum? Atau sudah ada? Saya belum lahir soalnya. Sudah apa belum, Pak? Belum ya? Belum ada bank syariah. Nah, pertanyaannya, Bapak kan bertransaksi dengan bank konvensional yang fatwa MUI-nya mengatakan riba bunga. Bunga sama dengan riba. Bunga itu sama dengan riba menurut MUI. Walaupun menurut Majelis Ulama Malaysia, ya, mohon maaf, Majelis Ulama Mesir itu tidak mengatakan sama dengan riba. Bunga tidak sama dengan riba. Artinya riba haram, bunga tidak haram. Boleh dicek fatwanya ulama Mesir sampai hari ini tidak mengatakan bunga identik riba. Artinya kalau riba jelas semua sepakat haram, tapi bunga tidak semua mengharamkan. Bunga di Indonesia haram apa tidak, Bu? Kalau di MUI bunga hukumnya sama dengan riba dan hukumnya haram. Tapi kalau ulama lain di Mesir contohnya, bunga tidak sama dengan riba sehingga bunga tidak haram. Gitu. Nah, kita di Indonesia yang mengharamkan itu. Mohon maaf, misalnya di waktu sebelum ada bank syariah, kita mengakses bank ribawi. Boleh apa tidak, Pak? Kenapa boleh, Pak? Pan ada bunganya. Ada rukhsah, ada keringanan, ada darurat. Waktu itu kan gak mungkin kita mau Bapak kemana kira-kira bertransaksi untuk menyimpan uang, untuk bermuamalah. Tidak mungkin. Nah, pertanyaan kalau sekarang kira-kira menurut Ibu dan Bapak, ya, setelah ada bank syariah di depan mata, apa masih rukhsah atau sudah lewat rukhsahnya, Pak? Kan tadi yasiru, permudah, jangan sulit. Dulu memang sulit, sekarang mudah, Pak. Mau ketemu bank syariah ada? Dekat apa jauh? Sulit apa susah? Kalau susah, jangan. Gak apa-apa. Kalau Bapak merasa susah, darurat, Pak. Kalau saya harus menyimpan uang saya ke bank itu jaraknya 100 km dari sini. Nanti hilang uang saya dirampok di jalan, Pak. Oh, jangan. Gak apa-apa, bank terdekat saja yang aman. Ya, karena ada hifdun nafas, jaga nyawa kita. Ada hifdul mal, jaga harta kita. Nah, itu kaidah darurat. Tapi kalau dekat Antapani ada bank syariah ya, Pak. Nah, berarti kalau begitu sekarang, kira-kira menyimpan di bank konvensional dan bertransaksi dengan bank konvensional saat ini di tempat terdekat kita, itu kategori darurat atau bukan? Kalau dulu darurat, sekarang sudah bukan darurat, artinya tidak berlaku lagi kedaruratan itu, maka janganlah kita kemudian menyelisihi apa yang diinginkan syariat. Yasiru wala tu'siru, ya, mudahkan jangan persulit. Tapi sekarang tidak sulit, sudah mudah keadaannya, darurat. Contoh adalah hal-hal yang Bapak Ibu sekalian membolehkan kedaruratan. Contohnya kalau tidak ada bank syariah silakan bank konvensional. Tapi kalau sudah ada bank syariah, ambil bank yang memiliki kaidah, ya, menerapkan kaidah-kaidah atau prinsip syariah di dalamnya. Yang kedua, ini lebih detail, Pak. Contoh gini, Pak. Punten Ibu, kalau Ibu beli buah, Pak, meser buah. Buah apa, Bu? Buahnya anggur gitu. Anggur ya, buah anggur. Ketika beli buah anggur, buahnya buah duku. Buahnya buah apa gitu ya. Ada lengkeng ya. Kita beli berapa, Mang? 1 kilo. Mohon maaf, jelas apa tidak, Bu? Itu jumlahnya. Jumlah anggur, jumlah lengkeng. Jelas apa tidak? Ya 1 kilo. Ya, tapi kan ada berapa biji 1 kilo itu? Enggak pernah ngitung ya, Pak? Nah, memang kalau ngitung jadi apa? Jadi susah. Jangan hitung, yang penting satu. Nah, kalau harus dihitung itu malah jadi
ribet, mempersulit diri, jangan dihitung. Ini goror sebetulnya Pak. Saya sampaikan yang namanya tadi membeli anggur dikantongin gitu ya, jeruk dikantongin, kita pilih nggak dihitung berapa biji ya, itu goror kategorinya. Tapi kaidahnya goror yang seperti ini itu goror yang ditoleransi, karena kalau Bapak memaksakan diri akan mempersulit sendiri. Ya, itu goror, tidak jelas Pak. 1 kilo berapa biji? Nggak tahu. Nah, karena kita mau cari tahu, kita hitung akhirnya, padahal beli 5 kilo. 5 kilo apa? 5 kilo anggur. Waduh, gitu. Nah, daripada jadi waduh, sudah itu goror, ya ketidakjelasan. Ini kaidahnya. Menurut para ahli, para ulama, itu memang goror Pak. Tapi goror kecil yang ditoleransi. Hal-hal seperti itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Goror kecil yang ditoleransi. Itu namanya darurat. Ya, dan darurat-darurat yang lain yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mendapati. Tapi kaidah tadi, keadaan darurat memang membolehkan Bapak melaksanakan atau menabrak sesuatu yang sudah terlarang sekalipun dengan dalil darurat. Tapi pertanyaannya, darurat itu apa? Ternyata ulama membagi atau memberikan batasannya. Satu, kalau darurat itu mengancam nyawa. Saya datang ke rumah sakit Pak. Ya, mau periksa sebetulnya, bukan ke rumah sakit, ke klinik medika, mau periksa ke dokter. Dokter umum tapi Pak. Nah, ternyata ruangan Bu Dokter ini di samping UGD atau IGD. Nah, di situ ada tulisan Pak, SOP yang boleh di UGD-kan gitu. Sakit gigi UGD nggak Bu? Enggak ya. Bapak Ibu sakit gigi langsung ke UGD gitu, nggak boleh kan? Diterima apa tidak? Tidak. Yang UGD itu saya baru, ini SOP Pak. Nanti kita lihat SOP-nya apa? Kata SOP-nya yang UGD itu 1, tidak bisa bernapas, 2, hilang kesadaran, 3, pendarahan hebat, 4, tidak bisa berjalan. Itu UGD kan? Gitu ya Pak? Ya, ada pendarahan hebat UGD, sama melahirkan, itu UGD Pak. Masuk UGD kalau melahirkan pada kondisi tertentu, masuk kategori-kategori ini. Jantung berhenti, itu UGD. Nah, saya bilang, berarti asam urat bukan UGD Pak gitu. Asam urat bukan UGD, sakit gigi bukan UGD. Ini juga masuk. Ya, kapan kita menerapkan atau menetapkan ini darurat? Ya, jangan-jangan kita salah menerapkan darurat. Menurut kita darurat Ustadz, ya saya nggak mungkin. Jadi saya menabrak larangan ini. Ya, padahal darurat itu ada kaidahnya. Apa kaidahnya? 1, yang berkaitan dengan nyawa kita. Kalau mengancam nyawa tadi seperti makan, seperti minum, haram ya. Tapi kan nggak mungkin saya tidak makan dan tidak minum, maka saya minum saja meskipun ini haram daripada saya mati. Maka ada yang jauh lebih besar kesulitannya, ya, atau besar ancamannya, yaitu nyawa yang mungkin hilang kalau tidak kita lakukan, maka boleh gitu. Semacam, atau yang kedua berkaitan juga dengan akidah. Ya, akidah, keyakinan. Ada yang memilih Pak, kira-kira kalau antara akidah dengan nyawa pilihannya mana Pak? Gini Bu, Ibu sok pindah agama, kalau tidak saya bunuh. Mending mana Pak? Mending dibunuh atau pindah agama Pak? Tapi kata Qur'annya itu illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya, boleh Pak, enggak apa-apa Bapak pura-pura pindah agama. Boleh ya Pak? Pura-pura pindah agama. Ini bilang, "Oh ya, saya beriman kepada Tuhan siapa gitu ya." Tapi hatinya tidak, enggak apa-apa. Jangan pindah beneran gitu Pak. Ini demi menyelamatkan nyawa pun enggak boleh dengan menghilangkan nyawa. Boleh enggak Pak? Ini contohnya nih. Ibu saya bunuh. Kalau ibu tidak mau dibunuh, bunuh orang ini gitu. Gimana Pak? Kita harus membunuh orang agar selamat nyawa kita. Itu kategori apa tuh Pak? Anda bunuh orang ini, kalau tidak Anda yang saya bunuh. Bunuh aja orang itu gitu ya. Jadi darurat itu tidak bisa dihilangkan dengan kemadorotan. Kemadorotan tidak bisa dihilangkan dengan
kemadorotan yang lain. Nggak boleh kemudian kita mengatakan, ya udah daripada saya dibunuh, saya bunuh orang itu. Padahal dia tidak bersalah, tidak apa-apa. Tidak boleh. Itu hal-hal yang berkaitan dengan darurat, tapi nanti ada kaidah-kaidah lanjutannya. Tidak boleh. Jadi kalau ada darurat dua-duanya madarat, yang mana yang dipilih, Bu? Yang paling ringan. Yang paling ringan. Akhafud darurain. Yang paling ringan kemadaratannya gitu. Nah, tentang tadi bisnis ya dalam hari-hari kita melakukannya, maka punten Pak, ada yang kemarin datang ke rumah saya beberapa kali ketemu, singkatnya pinjam uang gitu. Sampai WA terakhirnya itu, kalau Ustadz tidak kasih pinjam uang kepada saya untuk modal usaha ini, saya pinjam ke rentenir loh gitu. Wallahi Pak, saya betul Pak, demi Allah bilang. Saya bilang begitu. Ada Pak, datang ke rumah saya sampai berapa kali gitu Pak. Telepon, WA segala macam, tapi singkatnya, Ustadz saya butuh uang. Kalau Ustadz tidak kasih saya pinjaman uang itu, maka saya ke rentenir loh gitu. Itu darurat atau bukan, Bu? Waduh, Bapak Ibu, itu berat Pak, betulan Pak. Jadi saya tidak memungkinkan waktu kemarin bulan minggu yang lalu Pak, bukan waktu lalu, minggu yang lalu. Saya tidak memungkinkan karena saya punya kewajiban. Saya bilang saya punya kewajiban. Ya, saya punya kewajiban yang harus saya tunaikan. Dosa hukumnya saya melanggar kewajiban kesepakatan saya untuk menyelesaikan masalah mendahulukan Bapak daripada ini. Saya kasih solusi. Bapak kalau mau, saya ada sahabat adik kelas saya di bank syariah. Kalau mau pinjaman uang, insya Allah syar'i, akadnya adalah al-qard, nanti sesuai dengan syariat, tidak ada ribanya dan lain-lain. Sampai akhirnya muncullah status WA, fasih berdalil, tetapi tidak peduli kepada penderitaan. Gitu. Saya senyum aja. Ya, padahal masing-masing punya alasan sebetulnya apa di balik itu, kira-kira kebutuhannya apa. Wallahu alam, tapi yang jelas itu adalah bagian dari contoh-contoh ad-doror, kedaruratan. Wallahu a'lam bissawab. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya tidak persiapkan banyak, terutama dengan slide, kan tadi malam baru selesai manasik untuk keberangkatan umroh sampai agak malam, pulang ke rumah sampai jam 9:30 kalau tidak salah, baru tidur jam 11-an, itu dari pagi, jadi kelelahan. Mohon maaf tidak disiapkan PowerPoint sebagaimana biasanya. Cukup Pak ya, mudah-mudahan ada pertanyaan Pak Haji, mangga. Iya. Baik, MUI-nya Mesir dengan MUI-nya Indonesia gitu. Ya, ini kembali kepada kaidah fatwa, Pak. Fatwa itu mengikat kepada siapa? Peminta fatwa. Ya, fatwa itu hanya mengikat kepada yang meminta fatwa. Saya keep dulu yang ini. Contoh gini, Pak. Saya datang ke MUI Kota Bandung, MUI Jawa Barat. Ada Profesor almarhum Profesor Dr. Salim Umar. Ya, Profesor Salim Umar itu ketua komisi fatwa. Saya datang sudah agak lama nih Pak, sudah almarhum sekarang. Prof kan di Muhammadiyah. Ini beliau salah satu ulama ya, yang karismatik, masya Allah mendalam ilmunya dari teman-teman Muhammadiyah. Saya tanya kepada beliau, Prof, Muhammadiyah itu kan mengharamkan rokok, tapi kenapa MUI tidak mengharamkan rokok? Prof sendiri adalah komisi fatwanya di MUI. Apa jawaban beliau? Ya,
Karena yang MUI ambil atau jadikan sebagai dalil adalah tentang akibat. Akibat rokok tidak sama, Pak. Kalau ada orang yang baru sekali, kedua kali menghirup rokok kemudian sakit, tetapi ada orang yang berpuluh tahun sejak kecil ngerokok, nganggep udud daun kawung sampai aki-aki enggak sakit. Artinya daruratnya, kemadorotannya tidak bisa diukur dengan ukuran yang sama, maka MUI tidak mengharamkan sampai detik ini gitu. Nah, terus kalau Muhammadiyah dengan kajian tersendiri, ya ada kedaruratan, ada madharat di situ. Ya, ada hal yang merugikan, wala tufsidu fil ardi, jangan merusak diri sendiri. Ya, dan memang terbukti gitu kata Muhammadiyah misalnya, maka itu hukumnya haram. Nah, sementara saya Prof, ya, Anda meminta fatwa atau bukan? Meminta fatwa atau tidak? Berlakunya fatwa itu hanya kepada pemintanya. Artinya kalau ada fatwa Muhammadiyah yang mengharamkan rokok, maka yang haram hanya khusus bagi para pengikut jamaah Muhammadiyah. Yang tidak mengikuti Muhammadiyah tidak mengikat. Kalau mau ikut boleh, tapi tidak terikat. Tidak terikat harus, ya, tapi boleh. Yang harus siapa? Yang meminta fatwa. Tentang fatwa haramnya bunga yang disama dengankan riba. Nah, kita termasuk yang meminta fatwa atau bukan? Kalau tidak, bukan termasuk peminta fatwa, maka boleh mengikuti fatwa. Jadi yang harus apa? Yang harus peminta. Yang harus mengikuti adalah orang yang meminta fatwa. Dia wajib mengikuti fatwa itu. Tapi kalau yang tidak meminta fatwa, dia boleh memilih ambil fatwa yang mana yang dia mau. Maka tentang tadi, boleh nggak kita ikuti fatwanya ulama Mesir? Sementara kita di Indonesia, boleh Pak, nggak masalah. Jadi kalau Bapak, saya tidak mengharamkan bunga Pak, saya tidak mengharamkan bunga. Kenapa? Kan nanti lihat kajian mendalamnya. Kenapa ulama Mesir seperti Profesor Ali Jum'ah tidak mengharamkan bunga yang disama dengankan riba? Ya, karena ini maksudkan riba dalam Quran yang diharamkan itu adalah riba yang mencekik, ya, ad'afa mudha'afa, dan bunga menurut versi mereka itu bukan kategori mencekik. Bunga itu adalah kebijakan pemerintah yang membantu. Ya, contohnya begitu. Gitu. Jadi Ibu yang mana kira-kira nih? Yang mudah saja gitu. Artinya gitu Pak. Tadi kan ada solusi gitu ya. Bukan kita ngada-ngada, memang mereka punya dalilnya. Jadi kalau boleh milih Pak Jia, ya kan pilihan kembali kepada kita. Kata Bapak, mana yang benar, yang namanya ijtihad, dua-duanya insya Allah benar dengan kaidah yang benar. Dua-duanya insya Allah dapat pahala. Tapi sisi Allah mana yang benar, wallahu alam, nanti di akhirat. Coba Bapak boleh mengambil salah satu. Ya, pilih di antara dua itu. Satu ya. Yang kedua, dalam muamalah, ya, kenapa yang selalu dibicarakan adalah yang strik-striknya, yang haram-haramnya gitu. Padahal kalau kaidahnya al aslu fil muamalah al ibaha. Ya, kalau saya lebih setuju muamalah itu buka ruang seluas-luasnya gitu. Buka ruang seluas-luasnya illa ayadulla dalil ala tahrimiha. Kalau ketemu dalil yang mengharamkan baru boleh berhenti kita bermuamalah. Kaidah itu kaidah umum berlaku dalam muamalah. Sebetulnya jangan yang strik-striknya dulu. Kalau muamalah itu pokoknya buka ruang ijtihad dalam muamalah. Terus saja. Ya, sekarang bayar pakai cash sudah tidak berlaku, Pak. Ya, saya mau beli ayam tuh, Pak. Sudah tutup tokonya. Ayam geprek pay namanya. Ya, di Jalan Terusan Jakarta yang dekat Apoteka 24 tuh, Pak. Saya mau beli ke situ. Sudah jauh-jauh dari rumah sengaja sama anak saya karena mau makan ayam, akhirnya beli. Ya, situ. Sudah ngantri, orang ngantri, saya bagian giliran. Pak, Bapak mau beli apa? Ayam, Bu. Yang mana? Dipilih ini. Oke, baik. Silakan, Pak, dibayarkan nilainya sekian. Saya rogos saku saya. Mohon maaf, Pak. Tidak bisa bayar cash. Saya bilang saya nggak bawa HP. Kalau HP kan bisa QRIS dan lain-lain. Nggak bisa, Pak. Akhirnya balik lagi, Bu. Padahal menurut saya sayang ya, Pak ya. Orang sudah mau beli, ya bayar saja dengan uang, tidak jadi soal. Memang begitu, ya. Perjalanan perubahan itu, maka muamalah itu buka saja ruang-ruangnya. Nanti tabrakan dengan
dalilnya. Kalau bertentangan dengan dalilnya, maka boleh diberhentikan. Larang. Nah, larang itu karena apa? Karena ada dalil yang melarang. Sebetulnya kalau strict itu dalam ibadah gitu. Kalau ibadah harus strict. Al aslu fil ibadah haram. Semua ibadah haram, harus strict, nggak boleh rekayasa, nggak boleh kreativitas dalam ibadah, nggak boleh buka ruang-ruang dalam ibadah. Ya, kenapa? Karena dia nunggu dalil yang memerintah. Kalau syari muamalah itu nunggu larangan, nggak ketemu larangannya, lakukan saja. Ya, tapi kalau ibadah nggak ada perintah, jangan coba-coba lakukan. Artinya yang strict itu adalah di ibadah, sementara di muamalah harusnya jangan dipersulit, diperlebar saja. Nanti ketemu dalil yang melarang baru boleh dilanggar. Mohon maaf, baru boleh berhenti atau harus dihentikan. Nah, tentang tadi ada 2 harga dan lain-lain. Ya, dalam jual beli ada nggak yang jual 2 harga? Gimana tentang Bu? Cash 10.000, kalau kredit menjadi gitu ya. Baik, ada larangan kan dari hadis Nabi. Saya minta waktu minggu depan lagi untuk menjembatani pertanyaan Bapak Ibu, karena saya sebetulnya sudah ditunggu, ada keluarga yang mau ke Ciamis nih Pak. Insya Allah. Ya, ada 2 harga, itu larangan hadis Nabinya. Tidak boleh ada 2 harga dalam satu transaksi jual beli. Nah, saya sampaikan hadisnya dulu. Ada hadis yang melarang. Ini bukan kaidah fikih, tapi apa? Hadis, larangan hadis Nabi, tidak bolehnya jual beli untuk 1 barang 2 harga. Ini cash, ini kredit. Nah, tapi nanti rinciannya insya Allah bahkan saya bawakan fatwanya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf sudah ditunggu ya di rumah karena harus berangkat ke Ciamis gitu. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Pak Haji, insya Allah PR-nya mingguan payundai. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.